Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang grup dan juga subgrup. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Adelin Karas, ada teman saya Febriani Meda, Fadila Asegaf dan juga Filomena Nirma. Kita masuk dalam materi tentang grup. Yang pertama tentang definisi grup. Suatu himpunan tak kosong G merupakan suatu grup, maka dalam G terdapat operasi biner adalah grup yang dioperasikan dengan operasi biner jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu tertutup. Untuk setiap A, B elemen G berakibat A star B elemen G. Yang kedua asosiatif. Terdapat A, B, C elemen G, berlaku A star B star C sama dengan A star B star C. Yang ketiga yaitu identitas. Terdapat dengan tunggal E elemen G, dan untuk setiap A elemen G sehingga berlaku A star E sama dengan E star A sama dengan A. Yang terakhir yaitu inverse. Untuk setiap A elemen G, maka ada A inverse elemen G, sedemikian hingga A star A inverse star A sama dengan E. Operasi biner tidak mesti sama dengan operasi yang kita kenal selama ini. Misalnya operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan real atau operasi komposisi pada fungsi. Nah, operasi biner dapat didefinisikan sendiri. Misalnya, pada himpunan bilangan real, operasi biner dapat didefinisikan sebagai A star B sama dengan A tambah B tambah AB untuk setiap A, B elemen R. Nah, ketiga sifat pada definisi di atas mengimplikasikan bahwa himpunan G tidak kosong sehingga kita tidak perlu menuliskan secara eksplisit bahwa himpunan G tidak kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Asegaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas tentang sifat-sifat dari grup. Ada beberapa teorema yang akan dibahas pada sifat-sifat grup. Yang pertama, suatu grup G hanya memuat satu elemen identitas. Untuk bukti, teman-teman mungkin bisa lihat pada slide kami. Teorema kedua, setiap elemen di grup mempunyai inverse yang tunggal. Bukti mungkin teman-teman bisa lihat pada slide kami. Teorema ketiga yaitu sifat kanselasi. Dalam satu grup berlaku sifat kanselasi kiri maupun kanselasi kanan, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G. Yang pertama, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Itu disebut dengan sifat kanselasi kiri. Yang kedua, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Ini merupakan sifat kanselasi kanan. Bukti mungkin teman-teman bisa lihat pada slide kami. Teorema keempat yaitu jika G suatu grup, maka untuk setiap AB elemen G persamaan linier kiri AX sama dengan B dan persamaan linier kanannya YA sama dengan B. Masing-masing mempunyai penyelesaian tunggal. Buktinya teman-teman bisa lihat pada slide kami. Teorema kelima yaitu untuk setiap elemen A dan B di grup G berlaku yang pertama A inverse diinverskan sama dengan A. Yang kedua AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Untuk buktinya teman-teman bisa lihat pada slide kami. Selanjutnya untuk lebih memahami terkait sifat-sifat grup, kita akan membahas contoh soal grup. Apakah himpunan bilangan real dengan operasi tambah adalah grup? Kita akan mengecek satu persatu syarat sebuah himpunan dikatakan grup. Yang pertama kita mengecek apakah R tertutup pada operasi penjumlahan. Misalkan kita ambil dua buah bilangan A dan B anggota R, maka A tambah B sama dengan C. Karena selalu anggota R, maka himpunan R tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan mengecek apakah R mempunyai unsur identitas. Misalkan kita ambil sebuah bilangan A anggota R, di mana A ditambah elemen identitas sama dengan A, elemen identitas atau E sama dengan A kurang A sama dengan 0. Karena 0 anggota dari R, maka himpunan R mempunyai unsur identitas. Yang ketiga, kita mengecek apakah R
maka himpunan R mempunyai identitas. Yang ketiga, kita mengecek apakah R mempunyai invers atau A aksen untuk setiap unsur. Misalkan kita ambil sebuah bilangan A anggota R, yaitu A ditambah A aksen sama dengan elemen identitas, A aksen sama dengan E kurang A aksen sama dengan 0, kurang A aksen sama dengan min A. Karena min A adalah anggota R, maka setiap unsur dalam R mempunyai invers. Yang keempat, mengecek sifat asosiatif. Misalkan kita ambil bilangan A, B, dan C anggota R, maka A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Terbukti A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Maka hukum asosiatif terpenuhi. Jadi karena keempat syarat terpenuhi, maka himpunan bilangan real dengan operasi tambah adalah grup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya, Velomina Nirma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi subgrup. Yang pertama, definisi. Misalkan G dengan operasi bintang, suatu grup H disebut subgrup dari G jika H kompleks dari G dan H dengan operasi bintang merupakan suatu grup. H subgrup dari grup G jika H kompleks dari G dan H juga suatu grup terhadap operasi yang sama pada G. Untuk contoh, G sama dengan 1 min 1 I dengan min I dengan I sama dengan akar min 1, maka GX merupakan grup dan H sama dengan himpunan A min himpunan 1 dengan min 1 adalah subgrup dari G karena H tidak sama dengan himpunan kosong. Sehingga H kompleks dari HX juga suatu grup. Selanjutnya kita masuk pada teorema dari subgrup. Yang pertama, misalkan G adalah suatu grup dan H kompleks dari G, H subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen H berlaku yang pertama AB elemen H dan A inverse elemen H. Untuk pembuktiannya teman-teman bisa lihat pada slide yang kami share. Selanjutnya kita masuk pada teorema yang kedua. Misalkan G adalah grup dari grup dan H kompleks dari G, H subgrup dari G jika dan hanya jika AB elemen H berlaku AB inverse elemen H. Untuk pembuktiannya juga teman-teman bisa lihat pada slide yang kami share. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat grup. Teorema yang pertama, misalkan G suatu grup, jika H subgrup dari G, maka berlaku H dikali H sama dengan H, dan yang kedua, H sama dengan H. Untuk pembuktiannya diketahui G grup dan H subgrup dari G harus dibuktikan yang pertama H dikali H sama dengan H untuk H dikali H subset H dan H subset dari H dikali H. Ambil sembarang X elemen H dikali H berarti X sama dengan AB untuk suatu AB elemen H. Dan karena H subgrup maka AB sama dengan X elemen H. Jadi untuk setiap X elemen H dikali H, jika dan hanya jika X elemen H atau H dikali H subset H. Yang kedua, ambil sembarang H elemen H dan H subgrup maka E elemen H, sehingga H sama dengan H dikali E dengan HE elemen H dikali H. Jadi untuk setiap H elemen H kecil elemen H besar itu elemen H dikali H atau H subset dari H dikali H. Jadi untuk pembuktian yang kedua teman-teman bisa lihat pada slide bahwa H sama dengan H. Selanjutnya untuk teorema yang kedua, misalkan G suatu grup sedangkan H dan K masing-masing subgrup dari G, maka HK merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika HK sama dengan KH.
Untuk pembuktiannya, teman-teman bisa lihat pada slide yang kami share. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Febri Meda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema Lagrange. Suatu grup dikatakan berhingga jika ordernya atau jumlah elemennya berhingga. Jika grup G berhingga, tentu saja subgrupnya berhingga pula. Nah, teorema Lagrange akan membahas hubungan grup berhingga dengan subgrupnya. Diberikan H subgrup dari grup berhingga G, maka order atau jumlah elemen dari H membagi habis order dari G. Atau dengan kata lain, subgrup akan membagi habis grupnya. Bukti diketahui bahwa order dari setiap koset yang dibangun oleh H itu sama dengan order H, yaitu untuk sembarang koset kiri GH dengan G kecil elemen G besar, maka berlaku M sama dengan GH. Demikian pula dengan koset kanan HG. Perhatikan bahwa koset merupakan suatu partisi. Misalkan saja kita himpun seluruh koset pada G yang dibangun dari H, yaitu X sama dengan G1H, G2H, G3H, dan seterusnya. Nah, karena koset merupakan suatu partisi, maka setiap elemen di G pasti termuat dalam tepat satu koset. Misalkan N sama dengan G, kita ambil satu demi satu elemen pada G, atau kita sebut saja elemen ini sebagai G1, G2, G3, dan seterusnya sampai Gn, dan membentuk koset dari H, yaitu G1, G2, Gn, sampai Gn. Jika untuk suatu elemen Gx ternyata terdapat elemen Gy dan Gx tidak sama dengan Gy, sehingga Gxh sama dengan Gyh, maka Gx dan Gy termuat dalam satu kelas partisi yang sama. Dengan demikian, elemen-elemen pada G terbagi dengan rata ke sejumlah S koset yang dibangun dari H. Jika kita peroleh N sama dengan Sm, atau dengan kata lain order, jadi kita peroleh N sama dengan Sm, atau dengan kata lain order H membagi habis order G. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Berikan sifat-sifat dari Z4. Himpunan Z dengan anggota 0, 1, himpunan Z4 dengan anggota 0, 1, 2, 3 merupakan grup terhadap penjumlahan modulo 4. Grup bagian yang dibangun oleh elemen-elemen dalam Z4 adalah yang pertama ada 0, yaitu K dikali 0, di mana K elemen Z sama dengan 0. Yang kedua 1 sama dengan K dikali 1, di mana K elemen Z sama dengan 0, 1, 2, 3. Yang ketiga 2 sama dengan K dikali 2, di mana K elemen Z sama dengan 0, 2. Dan yang terakhir 3 sama dengan K dikali 3, di mana K elemen Z sama dengan 0, 3, 2, 1. Hal itu berarti bahwa elemen 0 mempunyai order 1, yaitu 0, elemen 1 dan 3 mempunyai order 4, dan elemen 2 mempunyai order 2, yaitu 0 dan 2. Sehingga grup tersebut siklik karena ada elemen dalam Z4 yang mempunyai order 4, yaitu 1 dan 3. Baik, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.